Jebret, Mahfud MD skakmat RK 2 kali dan FPI 1 kali, ambiar sudah. Ditulis oleh Nina Nur dari siwa.com. Terus terang saya agak kaget ketika Ridwan Kamil tiba-tiba memberikan pernyataan yang menyalahkan Menko Polhukam Mahfud MD. Mungkin karena merasa capek dan kesel habis diperiksa oleh pihak kepolisian. Atau merasa sangat terganggu karena Ridwan Kamil belum pernah diperiksa sebagai saksi, ditanya macam-macam yang terasa memojokkan kedudukannya sebagai gubernur. Sepertinya ada kondisi psikologis yang mendasari pernyataan itu. Tapi entahlah, saya nggak tahu pasti. Yang jelas, dengan frontal Ridwan Kamil menyalahkan Mahfud MD soal kerumunan dan kehebohan pasca kepulangan Rizik Syihab dari Arab Saudi. Sebelum kita lanjut ke videonya, mari rame-rame dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda jadi yang pertama mendapatkan informasi dari channel Paradigma, dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan, ujar Ridwan Kamil di Mapolda Jawa Barat Rabu kemarin. Dia menilai pernyataan Mahfud seakan membuat masyarakat berasumsi ada semacam diskresi atau perlakuan khusus di tengah penerapan PSBB. Pernyataan ini dibalas Mahfud dengan mengakui bahwa dirinya yang bertanggung jawab karena mengumumkan Rizik diizinkan pulang ke Indonesia karena Rizik punya hak hukum untuk pulang. Memang ada diskresi yang diberikan, namun hanya berlaku pada saat kepulangan, yakni dari bandara ke Petamburan. Bahkan ada pengawalan polisi buat Rizik, tapi hanya di saat itu, sesudahnya ya tidak ada lagi diskresi. Ridwan Kamil masih saja menjawab Mahfud lewat cuitan di Twitter. Dia mempertanyakan kenapa hanya kepala daerah yang diperiksa oleh polisi, padahal pemerintah pusat dan daerah sama-sama memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di bandara yang sangat masif dan merugikan kesehatan atau ekonomi tidak ada pemeriksaan seperti halnya kami berkali-kali? Cuit Ridwan Kamil. Intinya Ridwan Kamil tidak mau dipersalahkan sendiri, gitu kan? Maunya Mahfud MD juga turut diperiksa. Walaupun sudah jelas bahwa pemeriksaan atas Ridwan Kamil tidak terkait dengan kepulangan Rizik dari bandara ke Petamburan. Itu bukan wilayah Jawa Barat kan? Ridwan Kamil diperiksa terkait kerumunan di Megamendung, Bogor. Lagian ketika tahu Rizik bikin kerumunan di Megamendung, bahkan sampai bikin macet puncak, kenapa nggak langsung ditegur dan dibubarkan? Kenapa sekarang menimpahkan kesalahan ke Mahfud MD? Ya aneh memang, maunya apa? Jadi blunder dong. Ridwan Kamil sendiri yang membawa masalah ini ke ranah publik. Padahal kalau punya unek-unek, mbok ya DM atau WA langsung sajalah ke Pak Mahfud. Pasti beliau nggak apa-apa. Nah, barang siapa yang sudah membuka front di depan publik, maka dia harus siap untuk dibalas. Dan kalau dia sendiri blunder, maka balasannya pasti bikin kesel. Karena makjleb, kayak jalan di taman, terus kesandung lalu jatuh terus tertimpa dahan pohon. Gak sakit fisik sih, tapi malunya itu loh. Tadi malam Mahfud MD menjawab keluh kesah Ridwan Kamil di depan para awak media. Menjawab dengan telak sekali, sampai menskakmat Ridwan Kamil. Mahfud menceritakan kembali diskresi yang diberikan buat penjemputan Rizik di bandara waktu itu. Dia menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran terkait kerumunan dan protokol kesehatan di bandara. Tidak ada pengerusakan, adanya kerusakan saja. Dari bandara Rizik juga langsung pulang menuju Petamburan. Jadi nggak ada pelanggaran sebenarnya dan tentunya diantar polisi jam 4 sore sampai di rumah. Diskresi selesai, karena saya katakan antar sampai rumah. Begitu diantar sampai rumah selesai, berarti dia harus tunduk pada aturan. Nah, yang lainnya itu sudah di luar tanggung jawab, katanya. Mahfud pun menyentil keluh kesah Ridwan Kamil yang disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar. Mahfud menampakkan bahwa dirinya sangat paham tentang apa yang jadi kekesalan Ridwan Kamil. Pejabat atau siapapun dipanggil oleh polisi itu nggak usah panik. Ketika dipanggil itu ada bermacam-macam. 1 karena ingin diperiksa, 2 karena dimintai keterangan, kata Mahfud. Jelek banget kan? Nah, saya itu ketua MK dulu berkali-kali dimintai keterangan. Ketika ada isu apa, saya dipanggil ke polisi. Saya berikan keterangan. Jadi jangan merasa kalau dipanggil, dulu Pak Anies dipanggil orang ribut dipidanakan, lalu dijabarkan. Ditanya apa betul tanggal demikian ada ramai-ramai. Apa betul Anda memberi izin, kalau tidak beri izin bagaimana? Ya gitu saja. Sehingga nanti dikonstruksi siapa yang salah, tutur Mahfud. Mahfud belum selesai menjawab nembaknya. Lanjut, saya yakin seyakin-yakinnya nggak akan ada masalah pidana Pak Anies terhadap Pak Emil. Cuma diminta keterangan saja. Dipanggil kok merasa dipidana, itu proses biasa, tegas Mahfud sambil melempar senyum. Jelek lagi kan? Pak Mahfud ini kan pejabat senior ya. Beliau pasti paham lah kira-kira maksudnya Ridwan Kamil dengan menyalahkan Mahfud di depan publik itu apa. Mungkin berhubungan dengan elektabilitasnya di 2024. Bisa jadi. Oh ya, selain Ridwan Kamil, Mahfud MD juga menskakmat FPI terkait jumlah massa penjemput Rizik di bandara. Waktu itu beberapa petinggi dan kuasa hukum FPI menyatakan jumlah massa sangat banyak, bahkan sempat disebut mencapai 3 juta orang.
Dan tadi malam itu dalam pernyataannya, Mahfud menjelaskan bahwa jumlah masa penjemput Rizik itu tidak terlalu banyak. Itu hitungan seperti itu menurut Google. Penjemput ada 13.621 orang saja, kata Mahfud. Ini berdasarkan hitung-hitungan bahwa hanya 10.000 orang saja yang bisa masuk area penjemputan di Terminal 3 Bandara Suta. Sementara ada sekitar 5.800 orang calon penumpang waktu itu berdasarkan manifest bepergian yang turut berjalan memenuhi jalan tol. Karena waktu itu kondisinya macet kan, penegasan Mahfud ini cukup telaklah menampar kehaluan FPI atau PA212 yang kerap suka melebih-lebihkan jumlah massa. Nah, sudah tuh, kena semua, lumayanlah jadi hiburan di kala pandemi ini. Roh Ahok pindah ke politisi PSI, ditulis oleh Ronindo dari Siwa.com. Waktu lalu datang sentilan Ahok yang keras, tajam dan menohok ke kubu PSI. Jengkel mungkin karena dituding mendompleng namanya atau apalah. Ditambah dengan vlog bareng Imam Mahdiah yang dimentorinya di DPRD, Ahok menohok PSI dengan tajam. Karena Ima juga mempertanyakan data yang beredar soal kenaikan tunjangan yang viral tersebut. Tapi angin berbalik, bukan si Ima yang minti atau orang partainya yang bersinar di DPRD DKI, tapi malah kubu yang dikritiknya sendiri. Sebelum kita lanjut ke videonya, mari rame-rame dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda jadi yang pertama mendapatkan informasi dari channel Paradigma, dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Abaikan narasi yang mengatakan bahwa Ahok sebenarnya sedang melunjut PSI dan anggap itu memotivasi. Penulis lebih sependapat ulasan si Andi Koliklau yang membuat tulisan yang cermat dan berbobot serta komprehensif mengenai respon Ahok terhadap PSI dan sikapnya dengan si Ima tersebut. Penulis malah melihat sebaliknya, upaya Ahok untuk menjadi mentor bagi si Ima patut dihargai. Tapi jelas, Ima beda kepribadian atau karakter. Ahok bisa saja mendukung total Ima serta mentransfer ilmu politiknya ke Ima, tapi beda orang, beda karakter. Uniknya yang penulis lihat maksud Ahok menjadi mentor ke Ima, malah rohnya terbang ke para politisi PSI. Sebagai disclaimer, penulis di sini lebih menyoroti pada karakter atau personal yang kebetulan berada di partai yang diisi anak muda itu. Anak-anak muda itu terlihat idealis iya, kepedean iya, ceroboh juga ada, tapi keberanian untuk tampil beda, nah iya. Ini sebenarnya roh, spirit dan cermin diri Ahok, bukan? Bukankah kualitas itu sebenarnya ada pada Ahok tapi kini terlihat pada anak-anak muda ini? Ibarat kalau Ahok itu pemain solo tapi anak muda di PSI ini mainnya secara komunal atau sinergi. Ibarat film Hollywood, Ahok itu sosok Superman tapi PSI ini ada di Justice League atau Avengers. Ini sebagai contoh saja. Lah, akhirnya anak-anak muda yang dikritik tajam oleh Ahok itu malah makin gemilang, menuai pujian netizen bahkan pengamat politik senior. Bahkan mereka menjadi trendsetter bahkan untuk ketua DPRD sendiri yang separtai dengan Ahok dan Ima. Aksi awal PSI yang mengungkap ke publik wacana kenaikan gaji anggota Dewan di dalam rancangan kinerja tahunan atau RKT DPRD DKI Jakarta 2021 akhirnya diikuti Ketua DPRD yang ikutan menegaskan bahwa tak ada wacana sekalipun. Lalu beliau si Ketua DPRD sekarang lagi pamer kegalakan menghardik pembuat soal yang rasis. Oh, kalau anggota Dewan yang minta kebaikan bejibun itu cukup diingatkan saja dengan santuy dan sopan ya Pak. Kelihatan kan bedanya? Beda perlakuan dan respon cuy. Kembali ke kisah para anggota DPRD DKI secara berjamaah hendak memberi pelajaran, membantai dan mempermalukan PSI di ruang sidang DPRD. Justru blunder fatal yang terjadi. Malah menggali kuburan sendiri. Mau menghantam politisi muda yang cerewet soal anggaran dengan membungkamnya, malah mereka sendiri yang melakukan bunuh diri secara politik. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Charwicaniago mengatakan anggota Dewan yang walk out malah merugikan citra mereka sendiri dan partai. Masyarakat akan melihat mana partai yang mengawal anggaran rakyat dan mana yang hanya memikirkan dirinya sendiri, ujar Pangi kepada Kompas.com Selasa 15 Desember 2020. Bumerang dan rakyat yang menyaksikan foto bolongnya ruang sidang DPRD yang ditinggal pergi serta tegarnya PSI menjadi pemandangan yang justru menarik simpati publik ke politisi PSI. Sedangkan kecaman dan hujatan mengalir deras ke anggota Dewan yang bukan hanya arogan, tapi mau mengeruk keuntungan fantastis di tengah situasi ini. Datang pula sentilan yang mengingatkan omongan dari almarhum Bapak Bangsa yang juga sangat dihormati Ahok, yaitu Gus Dur. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, menilai aksi walkout tersebut sebagai sikap yang kekanak-kanakan. Tuh kan nostalgia aksi DPRD kayak anak TK muncul lagi berkat PSI.
Lucius Karus juga menilai sikap para anggota dewan tersebut semakin menunjukkan bahwa selama ini mereka memang berkomplot untuk menaikkan gaji dan tunjangan melalui RKT 2021 yang dikritisi oleh PSI. Ibarat komplotan, kekompakan fraksi itu dalam menyepakati RKT disebutnya sebagai dilakukan secara sadar dan penuh nafsu besar untuk mendapatkan tunjangan fantastis, katanya. Nah, sekarang siapa yang menghadapi mereka, para komplotan penggarong di DKI? Apakah Ahok? Tak mungkin. Apakah Ima? Dia sendirian dan bermain aman serta patuh dan tunduk pada keputusan pimpinan partainya. Jadi siapa dong? Nah, kumpulan anak-anak muda inilah yang ada di PSI yang dikecam Ahok. Ahok mestinya bangga ada rohnya atau spirit melawan penggarongan seperti yang dilakukannya dulu, kini ada di barisan anak-anak muda PSI. Nostalgia lagi kan? Dan itu tak ditemukan di mentinya, tapi justru kubu yang dia soroti tajam.